kalau misalkan mendiang meninggal di rumah, ya kalau di rumah sakit akan menerbitkan surat keterangan kematian, ya. Nah, kalau di rumah gimana, Romo? Nah, kalau di rumah gimana? Apakah harus ke tempat persemayaman atau rumah duka? Oh, itu masuk rumah duka nih kalau meninggal. Tidak juga. Ini mau diformalin nggak, Bapak? Ya harus diformalin dong, masa enggak? Oh, tidak harus, tidak harus, tidak harus ternyata, tidak harus. Nama budaya Sotihotu. Kembali lagi bersama kami di podcast Magabudi Jakarta Barat. Kedukaan adalah sebuah proses yang pasti akan dialami oleh semua orang. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap. Tapi bagaimana sih sebenarnya proses perkabungan atau awam manggala secara Buddhis? Untuk itu sudah hadir bersama kita Romo Pandita Muda Ferdinand Sotihotu Rama. Ya, Sotihotu. Ya, jadi ini Rama, awam manggala kan adalah sebuah kejadian yang akan kita semua alami, ya kan? Tapi sebelum kejadian itu benar-benar terjadi, ya kan? Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan? Iya, apa yang mesti dipersiapkan ya adalah informasi mengenai perkabungan itu sendiri. Ya. Nah, terus kemudian pesannya adalah untuk kita nonton, tonton podcast ini sampai habis, ya, karena banyak informasi yang akan sangat jelas dan clear dalam kesempatan ini nanti dalam diskusi kita. Oke. Nah, pertanyaan pertama, Roma, ya kan, sebelum kejadian perkabungan, ya kan biasa tidak selalu, ya kan, tapi biasanya kalau misalnya mendiang itu sebelumnya sakit, kan di rumah sakit. Nah, dari rumah sakit ketika meninggalnya di rumah sakit, itu cara ngurusnya gimana, Rama? Ya, sebelum memasuki itu ya, saya ingin mengawali dulu begini. Seseorang sebelum meninggal, maka dia akan mengalami kondisi batin yang namanya cuti cita. Cuti cita, artinya cuti itu seperti karyawan gitu ya. Kalau mau cuti, kayaknya mau selesai dah bekerja begitu. Orang yang akan meninggal juga akan mengalami proses seperti itu. Kalau mama saya dulu, beliau bilang seminggu sebelum meninggal itu ketika kami duduk untuk ngobrol, beliau bilang, kok saya ngelihat kamu jauh ya? Atau ada orang-orang lain yang juga punya yang sebelum meninggal tuh suka humming, omong-omong tipis begitu. Rasanya saya mau istirahat. Terus ada kemudian kalau yang sakitnya berat, saya minum obatnya, rasanya sudah bosen deh minum obat. Saya ingin bebas, ingin pergi jauh yang tadi saya sampaikan, ya. Sudah ada prakondisi, ya omong-omong itu, humming itu sudah mulai. Nah, terus kemudian ada beberapa kelakuan yang tidak lazim, ya, yang dilakukan. Nah, terus kemudian juga ada juga prakondisi di mana seseorang meninggal itu kan, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya secara jasmani, physically, dari sisi kesehatan juga, ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, maka secara otomatis di bawah sadar semua kekuatan yang dimiliki oleh tubuh itu dibangkitkan untuk menghidupi tubuh ini supaya bisa bekerja maksimal. Misalkan darah itu dipompa ke otak kalau dia pingsan, begitu ya. Terus kemudian tekanan darah juga, kalau sekarang sudah ada alat-alat kedokteran. Nah, tapi bisa ditambah juga kalau kita bisa melihat ukuran saturasi, ya. Nah, tapi kalau kita nggak punya itu semua, ya, untuk yang sakit berat itu kadang dalam praktek kedokteran para dokter suka mendeteksi denyut nadi kita, ya. Orang biasa itu 80 ketukan per menit. Artinya kalau dibagi 4/15 detik gitu, jadi nggak terlalu lama kita pegangnya. Itu rata-rata orang dewasa, sehat itu ya, itu 20 ketukan atau ya kurang lebih lah di situ. Tapi bagi mereka yang punya penyakit berat terus kemudian akan meninggal, pengalaman saya, sekali lagi saya punya latar belakang kesehatan yang mumpuni, itu biasanya ketukan nadi itu akan meningkat, ya, dari 80 dia akan meningkat terus sampai ke 200. Justru
makin karena secara alami darah akan dipompakan untuk membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Ya, jadi dipertahankan dengan cara apa ya? Mau nggak mau denyut nadi, pompa jantung itu akan dimaksimalkan oleh tubuh. Ya, tanpa diperintah. Nah, ketika di ketukan 200 tadi, hati-hati ya, dia akan bisa ngedrop jam ke bawah, curam. Jadi kalau buat teman-teman ya, buat saudara-saudara ya, kalau sudah diketukan, dipantau terus, kalau sudah 150 terus kemudian naik ke 200, itu pengalaman saya sih selesainya jalannya nggak lama. Ya, saya punya tante juga begitu saya deteksi 200 ketuk, saya jalan keluar hanya kurang lebih 2-3 menit itu selesai. Pindah alam. Ya, saya punya kakek juga begitu. Kondisinya sebelumnya sakit. Sebelumnya sakit ya. Nah, jadi terus kemudian juga ya kalau dengan alat-alat kedokteran yang canggih, kalau di rumah sakit begitu ya, tentu akan mempermudah kan, kita bisa lihat tensinya, denyut nadinya gitu ya. Terutama kemudian kalau ada dokter jaga yang memberikan saran-saran buat kita, itu pasti informasinya lebih akurat lah gitu. Tapi kalau cara yang sederhana yang saya biasa pakai itu ketukan nadi. Ya, itu dia biasanya. Rama, jadi ketika misalnya di rumah sakit dan mendiang sudah dinyatakan meninggal oleh dokter. Nah, terus selanjutnya pihak keluarga mesti ngapain? Ya, pasti keluarga akan panik ya. Iya. Pasti akan panik lah, karena ini kita mesti ngapain? Shock pasti kan ya. Kita yang sudah punya banyak pengalaman juga akan shock, ya. Tapi apa yang harus dilakukan yaitu satu, kita coba jangan panik terlebih dahulu. Pertama, yang paling penting adalah bagaimana keluarga bisa berdiskusi. Ya, yang pertama adalah si mendiang ini mau disemayamkan di mana? Entah di rumah atau di tempat persemayaman. Ya, sekarang banyaklah tempat-tempat persemayaman di Jakarta. Rumah duka seperti itu. Rumah duka. Ya, nah. Terus yang berikutnya lagi, kalau misalkan mendiang meninggal di rumah, ya, kalau di rumah sakit akan menerbitkan surat keterangan kematian. Ya. Nah, kalau di rumah gimana, Romo? Nah, kalau di rumah gimana? Nah, kan kalau dulu kan, wah, kita bingung ya, ke puskesmas cari dokter, wah, kita kayaknya panik sekali, begitu ya. Nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Sekarang kita beruntung dengan persaingan tempat persemayaman atau rumah duka di Jakarta yang begitu banyak dan begitu kompetitif, baik sisi harga maupun pelayanan kualitas. Mereka berlomba untuk meningkatkan servis mereka. Artinya gini, yang penting jemput dulu yang meninggal, urusan administrasi belakangan. Ketika kita menghubungi rumah duka atau tempat persemayaman tadi, itu setelah mereka menyanggupi untuk menjemput, ya, kalau kita tidak punya surat keterangan kematian tadi, maka dia akan singgah ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang bisa menerbitkan surat itu. Oh, maksudnya coba diperjelas, Rama. Maksudnya ketika meninggalnya di rumah, maka jenazah itu akan dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu untuk mendapat surat keterangan kematian. Oh, tidak langsung ke rumah duka. Tidak ke rumah duka. Oh, gitu. Kalau di rumah sakit, maka pihak rumah duka akan menunggu penerbitan surat itu. Gitu. Nah, apakah pertanyaan yang lebih penting? Apakah harus ke tempat persemayaman atau rumah duka? Itu masuk rumah duka nih kalau meninggal? Tidak juga. Oh, sebenarnya enggak? Ya, boleh juga disemayamkan di rumah. Saya punya mama, saya punya papa, saya punya kakek. Ya, itu disemayamin di rumah. Karena rumah kami ya cukuplah untuk kami berkumpul keluarga, terus kemudian untuk persembahyangan itu juga lumayan ya. Hanya kemudian kalau di tempat persemayaman tadi kan fasilitas parkirnya lebih bagus ya, tempat-tempat lainnya juga fasilitasnya lebih oke gitu ya. Jadi tidak harus selalu ke tempat persemayaman atau rumah duka sekali lagi. Bisa juga di rumah. Ya, di rumah juga boleh. Boleh ya. Di rumah.
Ya mungkin karena pertimbangannya gini di rumah. Satu, kalau mesti dari rumah ke rumah duka, keluarga, boyong barang, itu kan ya agak makan repot, waktu, banyak makan biaya di zaman kini kan. Nah, itu bisa di rumah. Terus yang kedua, kalau pengalaman pribadi lagi saya, kami keluarga punya vendor, artinya perusahaan-perusahaan peti yang bisa kita bisa datangi, terus kemudian kita pesan peti di sana dengan pengatur kalau persembahyangan segala macam untuk orang Tionghoa itu juga bisa. Jadi ada fasilitasnya oke, ya. Bisa dipanggil ke rumah dan harganya itu pembiayaannya itu bisa setengah dari pembiayaan yang di rumah duka kalau kita ke tempat persemayaman gitu. Nah, kami sekeluarga itu sudah beberapa kali seperti itu dan nggak ada masalah. Hanya kemudian ya kita harus perhitungin ya lahan parkirnya, terus apakah ini cukup nyaman buat teman-teman yang datang begitu ya tempatnya. Jadi kalau rumahnya besar, kemudian fasilitas parkirnya juga memadai, ya boleh saja itu salah satu pilihan. Jadi tidak harus ke rumah duka atau ke tempat persemayaman. Kalau tentang proses step by stepnya, kalau kita mengurus jenazah mendiang, itu kan mungkin keluarga juga perlu tahu kan. Nah, ini jenazahnya ini akan diapain aja gitu. Siap. Tadi kita sudah cerita tentang penjemputan. Dijemput, katakanlah ini skenarionya ke rumah duka. Sebenarnya agak mirip juga kalau di rumah sendiri. Yaitu pertama ketika dijemput maka si mendiang akan ditaruh di tempat persemayaman atau ruang persemayaman sementara. Itu biasanya lebih dingin. Nah, kemudian setelah itu biasanya tempat persemayaman tadi menawarkan ya apakah boleh dibersihkan, terus kemudian dilakukan riasan untuk mendiang. Nah, utamanya lagi satu hal ya adalah soal apakah si mendiang ini akan diformalin. Biasanya begitu kan? Iya. Keluarga akan ditawarkan, ini mau diformalin nggak, Bapak? Ya harus diformalin dong, masa enggak? Oh tidak, tidak harus ternyata. Tidak harus. Kenapa kemudian tempat persemayaman atau keluarga melakukan pemberian formalin ini? Karena dasarnya adalah kita khawatir si meninggal. Ya kita tahu lah ketika seseorang meninggal kemudian 4 unsur di tubuh ini akan lepas. Pertama satu unsur gerak dia akan lepas. Terus kemudian unsur panas dia bergerak. Nah unsur berikutnya cair dan padat. Ini 4 ini akan terurai. Karena secara kama nggak ada pengikat. Ya kama selesai. Sepanjang yang saya pahami mereka akan mendorong kita untuk formalin. Mengapa? Karena ada kekhawatiran ya proses pelepasan ini akan menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, misalkan ada ya remes cairan atau bau yang tidak mengenakan untuk dicium di sekitar area gitu. Selama peti jenazah bagus ya dari kayu yang tidak retak, terus kemudian tidak terdapat mata kayu bilangnya ya, yang bisa menyebabkan pecahnya kayu dan perembesan itu nggak ada masalah. Saya punya mama, saya punya papa, saya punya kungkung, ya kakek saya juga tidak formalin di rumah. Ya walaupun memang kalau ya orang Tionghoa suka kalau tutup peti itu punya kebiasaan itu 24 jam lihat waktu kan. Ya 24 jam itu tentu yang tadi saya bilang ada unsur-unsur yang dilepas. Dan itu akan menimbulkan ya sedikit aromatik yang memang tidak menyenangkan. Tapi begitu ditutup, apalagi hanya 2-3 hari, paling lama 4 hari, itu rasanya formalin tidak diperlukan. Jadi begitu ditutup selesai sudah. 2-3 hari. Iya, jadi sekali lagi tidak ada kewajiban harus formalin. Peti ditutup ya, kalau kayunya bagus nggak ada masalah. Jangan kemudian kayunya itu saya pernah lihat. Ya, saya punya pengalaman dan bapak saya juga tukang kayu begitu ya. Jadi kita bisa membedakan antara kayu triplek
tebal dengan kayu biasa ketika diketuk ya. Saya punya bawang itu ada peti itu yang dibuat dari triplek tebal. Iya. Hanya kemudian dibuat dengan variasi profil, dengan pewarnaan yang bagus, dengan dempul yang bagus gitu ya. Itu sehingga menjadi kelihatannya ini kayu berkelas, padahal itu triplek tebal. Ya, jadi hati-hati. Jangan cuma kita lihat bagusnya loh. Nah, setelah formalin ya kan kemudian biasanya kemudian dirapikan. Terus ada fasilitas tempat persemayaman juga menawarkan hiasan ya. Terus kemudian setelah di tempat persemayaman, keluarga sambil itu juga boleh menentukan kapan masuk petinya mendiang, kapan tutup petinya mendiang. Masuk ya, peti, tutup peti. Kemudian hari kremasi. 3 waktu ini harus dibicarakan ya. Harus dibicarakan. Orang-orang Tionghoa terkenal sekali dengan jam baik. Ya, supaya nggak ciong. Ya, ditinggal oleh orang yang meninggal itu saat buruk buat kita. Nggak ada jam baik. Nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Itu jelek gitu. Tetapi apakah ciong atau tidak? Ya buat saya pemilihan waktu, semua waktu Guru Agung kita juga bilang, ya waktu itu semuanya bagus. Ketika seseorang melakukan hal-hal baik, itu waktu yang bagus. Kadang-kadang kita percaya dengan terutama ciong ya. Ciong-ciong seperti ini nih. Saya cuma mau tanya ya sama Aris nih atau sama teman-teman lah saudara. Kalau kita berlaku ciong atau apa waktu bagus, kira-kira pemilik rumah duka ya atau karyawan rumah duka itu pakai ciong nggak? Tahun ini saya tidak nerima yang meninggal. Ya tahun ini saya tutup atau tahun ini saya nggak kerja. Kenapa? Karena saya ciong. Jadi ya buat saya sih, buat kami juga keluarga semua hari baik. Tetapi mungkin ada keluarga yang punya kebutuhan itu. Ya silahkan saja. Tapi sebenarnya nggak wajib. Tidak wajib sifatnya. Dan satu hal lagi, ya manusia ini kan selalu ingin bahagia hidupnya ya. Betul. Ya selalu ingin bahagia. Benar. Kalau dia tidak bahagia, mesti ada faktor yang disalahkan. Kenapa sih kemarin mama meninggal kan di hari Sabtu, dianggap kurang baik. Kita nggak lepas burung misalkan. Ya, melepas burung adalah berbuat baik. Tetapi kaitannya dengan kemeninggalan itu tidak langsung sebetulnya. Gitu. Berbuat baik untuk yang meninggal. Ya, jadi gini, berbuat baik untuk yang meninggal itu sih baik-baik saja, patidana. Ya, melimpahkan jasa kebajikan buat yang meninggal. Nah, tetapi ya tidak harus juga lepas burung. Ada cara-cara lain yang diajarkan Buddha Dharma kan. Intinya sebetulnya adalah melakukan hal-hal baik untuk mendiang, atas nama mendiang. Itu sih sebetulnya. Rama, ketika masih di tempat persemayaman sementara nih, belum masuk peti, itu sebenarnya ada doa-doa atau upacara yang mesti kita lakukan nggak? Dalam susunan tata cara agama Buddha Theravada, tradisi spesifik Theravada agama Buddha ya? Theravada, biasanya sih ada ya patha kata atau parita pendek yang kita bacakan. Biasanya sih wandana. Kita bacanya Pubabagana Makara. Saat dimandikan boleh. Saat dimandikan boleh. Kemudian apa? Kemudian pembacaan Pangsukulagata oleh pihak keluarga. Jadi sambil membersihkan atau kita keluarga menyaksikan mendiang itu dibersihkan, ya kita membacakan parita. Dibantu oleh panditanya boleh. Boleh. Atau keluarga sendiri yang sudah paham atau tahu tentang parita tersebut atau kata atau patah itu boleh mengucapkan. Ya, boleh saja. Nah, terus kemudian apa lagi? Sampai dimandikan tadi. Dimandikan ya? Dimandikan terus dirapikan ya? Just sudah. Ya, formalin atau tidak kita nggak bahas lagi ya. Oke. Masuk peti. Masuk peti. Ada upacaranya lagi? Biasanya nanti keluarga akan menjemput bagian dari upacara tadi ya, akan menjemput dia masuk ke dalam. Tetapi sebelum itu dalam ruangan persemayaman ya, ruang tunggu kita itu biasanya kan peti sudah masuk terlebih dahulu. Iya. Nah terus kemudian apa? Biasanya sudah dirapikan.
Oh, mesti udah rapi dulu. Ya, dirapikan dulu ya, dirapikan letaknya. Biasa kalau kita akan apakah lurus ke depan, tapi itu tidak mesti ya. Yang penting baiklah posisinya. Terus kemudian setelah itu oke, fix, selesai. Kita juga boleh kalau orang-orang Tionghoa pakai pakaian itu boleh dibawa atau dimasukkan ke dalam peti secukupnya. Tapi budaya peti ini kan budaya Tionghoa yang alamnya amat kaya gitu kan. Tradisi itu dibawa dari tanah leluhur kita. Tapi buat rekan-rekan Buddhis yang di Jawa, di Lombok itu mereka kadang juga tidak pakai peti, bisa pakai kafan atau batik gitu saja untuk dibungkus. Ya. Dan kemudian langsung dimakamkan gitu loh. Jadi tidak harus seperti ini tadi. Petinya sendiri juga nggak wajib. Nggak wajib sifatnya, berdasarkan tradisi keluarga. Ya. Jadi kalau kita yang Tionghoa biasa gunain peti. Tapi kalau yang ya teman saudara-saudara kita di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau di Lombok, ya, budaya hanya dibungkus saja, dibungkus saja, tidak harus gitu ya, boleh juga nggak apa-apa, itu pilihan buat kita. Ya sekali lagi pilihan. Jadi upacara ini adalah pilihan keluarga, kesepakatan keluarga. Nah terus tadi sudah begitu mendiang itu kita jemput masuk ke dalam peti ya, nanti kita masukkan dalam peti. Nah terus kemudian apakah ada barang-barang mendiang yang ingin dimasukkan? Tapi sebaiknya dimasukkan dan sebaiknya tidak dimasukkan atau gimana? Nah biasanya sih yang dihindari adalah barang-barang logam. Yang dihindari ya? Ya barang-barang logam, terutama logam mulia ya. Oh iya, jelas dong, itu jelas. Jadi gini, selama saya ya kurang lebih sekitar 16 tahun ya melakukan pelayanan ini, tidak pernah ada keluarga sekaya apapun itu memasukkan sertifikat deposito, emas batangannya, perhiasan berlian yang itu nggak ada. Iya. Yang ada adalah apa? Karena rata-rata yang saya layani di rumah duka ini mereka yang Tionghoa gitu ya. Itu paling kita hanya si mendiang tadi itu hanya diberi uang ya, itu dalam genggaman ya, istilahnya uang jalan. Ini tradisi, sekali lagi ini tradisi nih, bukan Buddhis. Ya itu saja. Terus sama beberapa potong baju yang layak pakai. Apalagi ya paling potongan-potongan kayu cendana atau serbuk kayu cendana, udah itu aja gitu. Atau mutiara, tradisi mutiara. Itu tradisi juga ya? Itu juga tradisi. Nah jadi ketika dimasukkan dalam peti ya, kemudian semua barang-barang pribadi yang ingin diikut sertakan ya untuk dikremasi atau dimakamkan ya, itu akan dimasukkan. Nah terus kemudian kadang-kadang ya keluarga, karena kita juga nggak lepas dari tradisi ya, kekerabatan sebagai katakanlah secara mayoritas, saya juga Tionghoa, itu kadang ada keluarga yang ingin tanya misalkan apakah perlu mutiara. Nah sekali lagi ini adalah tradisi Tionghoa ya, kalau yang lain nggak akan pakai. Nah apa itu? Nah balik lagi, ini tradisi Tionghoa ini begitu luar biasa ya. Ini memiliki aspek ajaran yang begitu dalam dan filosofis yang tidak disampaikan dengan berucap. Jadi pemberian mutiara kepada yang meninggal itu bukan cuma ditaruh saja sebetulnya. Ya kalau yang nggak ngerti memang cuma taruh saja. Kadang-kadang ya maaf saja ya, pendamping di tempat persemayaman atau rumah duka itu juga saya nggak ngerti pelatihannya gimana. Sehingga kadang-kadang juga kalau kita tanya ya, artinya apa? Kenapa sih mesti pakai mutiara? Enggak, mesti aja gitu. Padahal ya nggak mesti juga pakai mutiara. Tetapi kalau pakai mutiara harus ngerti. Ya walaupun kita ini dari kalangan Terawadin ya, tetapi kan ya kita juga berhubungan dengan teman-teman yang Tionghoa misalkan, budaya tidak lepas ya. Nah ketika melakukan pemberian mutiara 7 lubang di wajah itu sebenarnya ada filosofinya. Misalkan ketika diletakkan di mata si keluarga mendiang ya, sebaiknya mengucapkan semoga mendiang hanya melihat yang indah-indah saja. Sebenarnya ada doa yang doanya. Iya, ada yang harus diucapkan gitu loh.
Ada cuma pemahaman taruh yang ya. ditumbuhkan, bukan cuma taruh doang. Semoga papa mama ketika diletakkan di kuping hanya mendengar yang indah-indah saja, yang merdu-merdu saja, suara-suara yang menyenangkan saja di sana. Semoga ketika di hidung papa mama atau kungkung ama hanya mencium wewangian yang menyenangkan hati dan berucap yang baik-baik saja dalam kehidupan yang barunya. Itu sebetulnya. Ada filosofinya. Nah, terus biasanya juga kita akan tanya kan, itu persembahyangan gimana? Iya. Nah, persembahyangan gimana? Ya dong. Nah, sekali lagi ini berdasarkan tradisi keluarga, ya tidak ada patokan. Ya termasuk juga itu tadi pendamping-pendamping persembahyangan di pihak ketiga tadi. Itu juga pendidikannya juga nggak jelas. Kalau ditanya, misalkan, kenapa mesti pakai apel? Pakai apel. Jumlahnya 5 misalnya. Terus kita pakai jeruk 5 juga. Ntar kita pakai apa? 5. Kalau kita tanya, kenapa pakai apel? Kenapa pakai xiangli? Kenapa pakai semangka? Jawabannya apa? Biasanya begitu. Padahal nenek moyang kita itu filosofis banget itu menempatkan sesajian ini. Ya, sebetulnya schooling ini teman-teman Tridharma yang Buddhis Tridharma yang lebih paham. Ya, tetapi kita bolehlah artinya mendapatkan informasi, belajar tentang itu. Misalkan apa? Misalkan ketika kita meletakkan kue mangkok, ya biasanya kan gitu ya. Semoga seperti kue yang berkembang tadi, semoga rezeki anak cucu juga berkembang ya dari hari ke hari. Rezekinya tambah, kesejahteraan juga tambah. Nah, kalau kita meletakkan kue yang seperti kura-kura itu ya, kue merah itu, ya, merah, dalamnya kuning. Kuning itu kan cenderung asosiasinya adalah emas. Ya, semoga kemakmuran anak cucu juga melimpah. Manisan melambangkan sukacita. Nanas apabila ingin hidup yang bahagia, maka siap menerima duri-duri seperti nanas tadi gitu ya. Kalau ingin menikmati daging nanas yang manis, maka siap menerima duri-duri. Seperti juga kehidupan ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, ya harus berjuang. Nah, jadi apa? Itu juga ada filosofisnya. Kenapa apel yang disajikan? Ya, dalam bahasa Mandarin kita, ya saya sih tidak terlalu paham ya bahasa Mandarin, sekali lagi saya jelaskan. Tetapi apel itu kan bahasa Mandarin apa? Pingko ya. Ping-an ya. Nah, semoga anak cucu selamat. Li itu kalau nggak salah datang atau melepas begitu. Jadi artinya sesuatu yang baik itu kalau nggak salah datang. Ya, sesuatu yang baik itu datang pada keluarga dan mendiang. Nah, jadi apa? Peletakan itu juga ada filosofisnya, tidak harus ngerti pihak keluarga juga ya. Minimal paham. Jadi tidak dibodohi sama itu, sama pihak ketiga tadi. Ya, oh ini pakai ini 5. Nah, sekarang gini, kenapa 5? Ada lagi, ya itunya aspek filosofisnya. Ya, seperti dupa. Ya, kalau dupa buat para bodhisatta, para dewa, para Buddha itu 3 batang kan biasanya. Iya. Kita ya, atau 1 minimal. Ya. Kenapa 3? Kenapa kalau kita ke leluhur 2 saja? Iya. Nah, karena 3 ini melambangkan apa? Sesuatu yang ganjil gitu loh. Bodhisatta, para Buddha, para dewa adalah ada sosok-sosok yang personal yang adikodrati, sesuatu yang ganjil, tidak biasa, ya. Jadi ya udah ganjil 3. Gitu loh. Jadi ada filosofisnya. Jadi ya kadang-kadang saya selama sekian tahun begitu ketemu teman-teman yang membantu persembahyangan di tempat persembahyangan tadi, itu ketika orang-orang baru dia cuma mangut-mangut saja gitu loh, menyerap informasi. Jadi dia learning by doing, tidak ada kursus yang wah itu. Jadi apalagi saya kadang-kadang mirisnya gitu lah. Ya katakanlah misalkan yang dilayani oleh pihak ketiga tadi itu orang Tionghoa, tapi yang nuntun sembayangnya itu bukan orang Tionghoa. Gimana dia ngerti gitu loh? Ya. Ya tentu mestinya kita lebih ngerti lah dari dia karena itu adalah budaya kita. Kenapa mesti dia yang atur-atur sih gitu loh? Dan seakan-akan, nah tapi kan keluarga kan
ngerasa kalau nggak diturutin nanti ada apa-apanya sama mendiang nggak nyampe ke alam bahagia. Ya nggak gitu juga pola pikirnya. Takut kenapa-kenapa. Iya, gitu takut kan? kenapa-napa. Malah kadang-kadang ada hal mustahil. Kedukaan ini juga dimanfaatkan oleh orang lain. Misalkan pihak ketiga tadi. Ya, saya pernah satu ketika ya ini nih si keluarga ditawarin ya. Nanti persembayangannya kita ganti ya. Misalkan nanti kita lagi tawarin, nanti kita sediain makanan, pagi kita kasih, terus kemudian sore kita akan ganti kopinya. Oh, ya, misalkan makan sesajian itu. Iya. Ya, tahu nilainya berapa? Itu tidak murah. Saat itu saya lupa. Kurang lebih 200.000 atau 400.000 ketika itu. Satu hari kan nggak masuk akal buat saya. Ya saya bilang kalau cuma 200.000 cuma makan sayur yang cair saja, tidak daging ditawarkan. Oh ini vegetarian, ya vegetarian ke depan saja melangkah ke tempat persembayangan tadi atau rumah duka begitu ya. Itu beli saja di warung Tegal atau apa gitu kan ada masak sayur-sayur yang cair juga tidak ada dagingnya gitu. Tapi biasanya ya keluarga kan ya itu tadi spekulasi, ya sudah ikutlah apa segala. Dan hiasan-hiasan, ornamen-ornamen sekeliling rumah duka seperti kain-kain itu dekorasinya juga nggak mahal. Itu terakhir saya mendengar 38 juta di salah satu tempat. Oh, nggak murah juga ya? Iya. Padahal sebenarnya nggak wajib. Artinya kedukaan ini dipandang sebuah bisnis yang menguntungkan sekali lagi. Terus kemudian apa? Aspek persembayangan ya. Nah, sebegitu persembayangan kita tetapkan apakah cuma pakai buah. Kalau buat kita Buddhis nggak ada, ya buah saja oke. Kalau di teman-teman yang Theravadin gimana? Ya Theravada. Ada beberapa tokoh Theravada yang begitu luar biasa. Itu ketika meninggal juga hanya ada salah satu yang disediakan buah, tapi ada salah satu tokoh juga hanya foto, tempat dupa, lilin, bunga, selesai. Tidak terlalu mewah juga. Iya, sudah gitu. Ya, memang itu. Kadang-kadang upacara ini ya apa ya mengenai persembayangan. Sesajian itu apakah yang membutuhkan ya atau upacara secara keseluruhan ini kan yang membutuhkan yang meninggal atau keluarga. Misalkan Romo ini kok nggak pakai makanannya, aduh taruh ini si mama sukanya ini ya taruhkan saja, tidak ada patokan sebetulnya. Ya di kitab suci orang-orang Tionghoa itu dikatakan jadi persembayangan itu sesuai dengan kesukaan yang meninggal. Seperti mama saya, ya. Mama saya ketika sekarang kita melakukan persembayangan pembelian dakina atau padatan. Jadi yang meninggal ini kan memerlukan ya masih bisa menerima persembahan makanan adalah alam-alam para datu Pajivika Peta. Jadi alam-alam arwah atau hantu yang masih bisa menerima persembahan. Kan? Apakah membutuhkan dakina? Bisa. Apakah diterima? Bisa diterima. Ya, selama ada buah kama baik dan kemudian alamnya lahir di Paradatu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah makanan itu lantas dimakan? Iya, Romo. Kalau makan habis bekas sembahyang rasanya nggak enak, anyep gitu ya. Iya jelas aja. Sudah ditaruh di udara terbuka 3 jam. Ya, masih hangat ya jelas nggak enak lah. Romo dingin itunya apelnya dimakan nggak manis, manisnya nggak gitu. Nah ada salah satu bante dari kita STI menyampaikan hal ini. Karena kalau di literasi kitab suci kan saya belum membaca 84.000 kelompok dhamma. Ya dong, patokan kita Theravadin kan 84.000 kelompok dhamma yang diajarkan guru kita kan. Ya, saya belum nyampe pelajarin semua tuh. Ya, dari sebagian yang saya pahami tidak menjelaskan secara langsung bagaimana proses mereka bisa para mendiang ini menerima sesajian. Ya. Tetapi dalam perenungan saya, dalam pemahaman saya begini, ya ini sekali lagi adalah pendapat pribadi saya nih ya. Jadi ketika sama ini aspeknya seperti patidana sebetulnya. Jadi ketika
ketika ada keluarga yang memberikan sesuatu kepada para biku atau kepada yang lain, ini adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan atas nama mendiang. Betul ya? Iya, benar. Dalam cerita Sutta, kalau kasih jubah di sono dapat pakaian yang indah, betul ya? Betul. Kalau makanan, sesajian minuman, di sono dapat kolam. Saya pernah baca Sutta, dapat kolam yang sejuk, yang menyenangkan, bisa mandi, bisa minum seenaknya, semaunya gitu, sepuasnya. Terus kalau dapat makanan melimpah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, yang kita berikan ini langsung gitu, seperti ada aura yang diterima gitu ya. Nah, jadi ada Bante yang menyatakan gini, para mendiang menerima apa yang tidak terlihat. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi kalau apel itu nggak terima apel bluk gitu loh, dikonversi di teletransporter itu langsung dapat apel gitu di sana. Yang nggak gitu. Oh. Yang saya pahami ya, ada sesuatu yang tidak terlihat dalam bentuk fisik tentunya ya, karena dilihat ini kan berarti fisik. Yang bisa yang diterima oleh para mendiang. Ya, dalam pemahaman saya. Ya, ini dalam pemikiran saya, sekali lagi ini pendapat saya ya. Ketika seseorang atau keluarga yang mendiang ini memberikan sesuatu kepada pihak lain termasuk kepada Bante, ya, atas nama mendiang, ya, seperti prosesnya Patidana, beliau juga bahagia. Bahagia apa? Karena ada keluarga yang mengingat. Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh para mendiang itu adalah diingat oleh anak keturunannya. Kita saja coba, kita nih misalkan merawat anak dari kecil sampai dewasa, terus sampai kemudian punya anak, punya cucu, misal. Terus kemudian ya kita merawatnya dengan segenap hati begitu ya. Ketika kita meninggal, kita nggak diingat sekalipun. Tentu ada perasaan unhappy, nggak bahagia akan timbul dalam hati beliau. Nah, ketika ada keluarga yang melakukan kebaikan ya atas nama mendiang, artinya diingat kan? Oh, ada mendiang itu seperti ya dianggap ada ya oleh keluarga, tidak dilupakan. Nah, terus kemudian kita mengingat dengan cara-cara yang baik, artinya dengan memberi sesajian, misal perbuatan baik kepada biku, katakanlah gitu ya, atau ke pihak lain dalam rangka Patidana. Nah, perasaan bahagia karena mendiang itu mengetahui. Nah, perasaan bahagia yang berkaitan, misalkan, anak cucuku memberikan jubah kepada biku. Nah, rasa bahagia tentang pakaian itu masuk dalam isi batin para mendiang dan bahagia. Nah, rasa bahagia ini bisa memunculkan ya seperti ini kan alam-alam halus ya. Iya. Memunculkan itu tadi yang berkaitan dengan kebahagiaan tadi. Itu pakaian, ya pakaian muncul jadi gitu. Kondisikan karma baik dia berubah. Iya, jadi tidak langsung begitu ini makanan ini diterima langsung oleh mendiang gitu loh. Jadi penting untuk menumbuhkan rasa bahagia daripada dari mendiang-mendiang tadi, karena dianggap ada dan anak keturunan orang yang berkaitannya melakukan kebaikan atas nama mendiang. Sama juga dengan persajian makanan. Kita persembahkan makanan yang begitu rupa, kita persembahkan apel, anak-anak sekarang kan tidak logis ya, berpikir ini apel bisa ditransporter ke alam sana, tiba-tiba apel jadi sana. Enggak begitu proses yang tadi saya sampaikan. Ketika rasa bahagia timbul dari para mendiang itu yang berkaitan dengan makanan, maka makanan timbul di alam sana sebagai imbas dari rasa bahagia tadi. Sama seperti kaitannya dengan Patidana, dengan pembelian dakina itu ketemu jadinya. Rasa bahagia itu yang memunculkan kehidupan bahagia di sana. Nah, kurang lebih bisa ditangkap ya. Bicara soal persembahan dan altar ya. Kalau kita mau meletakkan altar Sang Buddha, itu sebenarnya ada peraturannya nggak sih? Nah, sebenarnya petunjuk dari Sangha Theravada Indonesia ya sudah ada petunjuk dari Sangha Theravada itu sudah diatur pola yang ideal ya. Jadi kalau katakanlah begini ya, ini meja altar, kemudian peti gitu ya. Para biku duduknya di sini. Di sebelah sebelah kanan kita, ya, sebelah kanan. Nah,
Terus juga altar Bante itu altar Buddha itu di sebelah kanan Bante. Tempat duduk teman-teman ya atau keluarga itu menghadap para biku dan altar Buddha. Jadi tidak di kaki karena dianggap posisi kaki itu adalah posisi yang kurang baik. Makanya kemudian tetapi sekali lagi di lapangan ya karena ini ada tarik menarik, dinamika dan pembiasaan. Nah biasanya altar Buddha itu diletakkan agak lebih ke badan peti. Agak ke belakang berarti? Iya, agak ke belakang, agak ke belakang. Nah, ditariknya. Mengenai tingginya atau persembahan apa yang mesti tidak ada sesuatu yang spesifik yang harus diletakkan. Ya, jadi boleh meletakkan buah atau tidak, itu pilihan buat kita. Ya anggap saja ya ini puja. Makanya banyak yang bilang ini puja Awamanggala. Puja dalam rangka perkabungan. Gitu. Nah, terus kemudian para biku biasanya ada di depan altar Buddha. Nah, di buku Parita Biru itu juga ada ketentuan tata letaknya juga di situ dicantumkan. Baik yang terbitan baru maupun terbitan yang lama, yang lebih kecil juga ada. Sudah ada. Nah, terus kemudian misalkan tentang persembahyangan, apakah harus ada rumah-rumahan? Ya. Apakah rumah-rumahan itu nanti bisa diterima di alam sana? Atau kertas uang-uangan? Ya, uang-uangan. Nah, sekali lagi yang tadi saya bilang, yang membutuhkan upacara ini siapa? Ya ada keluarga yang membutuhkan Romo, kalau nggak pakai rumah-rumahan kayaknya sepi ya. Romo kenapa rumah-rumahannya kecil ya, seperti market saja gitu. Itu harganya sama itu, ya besar dan kecil itu sama, ya itu biayanya sama itu ongkosnya. Sekali lagi apakah ada gunanya? Gunanya ada, tapi ya kecil sekali gitu loh. Manfaatnya kecil sekali. Kenapa manfaatnya kecil sekali? Ya tadi sekali lagi. Mungkin para mendiang itu terikat sama, kalau ada rumah-rumahan, kayaknya saya bahagia loh. Meninggalnya model begini terus diberikan begini. Mereka butuh ya, kalau dilakukan tata caranya seperti itu. Atau keluarga yang butuh. Kalau ada rumah-rumahan, kayaknya lebih pantas Romo. Ada yang begitu keluarga saya mengalami. Ya silahkan saja. Ya, kami para pandita di Magabudi sebetulnya tidak mencampuri mengenai upacara yang berkaitan dengan tradisi ya. Kita hanya membacakan paliwacana, kemudian pelimpahan jasa, kemudian mengorganisir kegiatan puja mantra Awamanggalanya. Kalau di situ ada para biku, di situ ada altar Buddha, terus prosedural pembacaan paliwacananya gimana, itu saja. Saya pribadi sebetulnya tidak, kalau ada tugas-tugas pelayanan ke rumah duka itu mencoba sejauh mungkin untuk tidak masuk ke dalam tradisi, karena setiap keluarga punya tradisi yang berbeda. Seperti misalkan saya punya kakek, sebelum meninggal itu saya sudah tanyakan, Kong, saya panggilnya Engkong ya, Kong, nanti kalau maaf hari itu akan datang, Engkong akan pergi, ya, kami mesti gimana? Nah ini penting nih buat anggota keluarga. Kita sudah haming-haming karena meninggal itu tidak butuh usia tua, karena muda juga bisa jalan kan. Tidak butuh sakit juga. Tidak butuh sakit yang parah, yang panjang gitu kan. Tiba-tiba selesai saja. Nah ini kita juga boleh boleh mulai mengumpulkan data. Atau kita sudah mulai ngomong ke orang samping, kalau saya tidak mau dimakamkan, saya dikremasi saja. Tadi tempat persemayaman kalau nggak di rumah karena murah, ya sudah cari tempat persemayaman yang murah saja. Kan ada banyak tingkatan tempat persemayaman kan. Nah kalau saya punya Engkong, ketika ditanya gitu ya sudah. Karena beliau bilang, kita ini orang Tangerang, orang Benteng gitu ya. Lakukan kebiasaan, sekali lagi nih, lakukan kebiasaan yang biasa kita pakai.
Jangan ikutin orang. Nah, jadi teman-teman, semua keluarga ya, itu juga sebaiknya pakai tradisi kita. Kita mulai kenalin tradisi kita, gitu ya. Kita sebagai apa? Lakukan itu. Kenapa? Karena setiap tradisi beda. Ntar saya ceritakan lebih dalam. Misalkan saya punya engkong, ya, beliau ngaku sebagai orang Tangerang, Benteng. Saya ingin meninggal itu dimakamkan. Harus dimakamkan. Ya. Besoknya, kalaupun mau dibongkar, beliau ikhlas, beliau bilang begitu. Siap Kong, saya sanggupi. Nah terus yang berikutnya apa lagi? Ingin peti Cina ya, kalau dalam bahasa kami gitu, bahasa kasarnya, maunya itu. Gak mau peti yang ke barat-baratan gitu. Mau. Wah ini mahal kan. Tapi engkong saat itu bilang jangan bahan kayunya cari yang murah saja. Jangan jati kan mahal. Iya. Wah kebayang itu. Karena ada satu kasus ya, saya pernah mendengar si orang tua ini meninggal, dia inginnya dimakamkan dengan peti yang bentuknya seperti itu dan bahannya jati. Akhirnya apa? Anak cucunya nggak sanggup bayar dan terseok-seok untuk bayar. Ya, jangan sampai begitu, gitu. Nah, engkong saya bilang yang penting bahannya bebas. Terus kemudian apa? Nanti ketika sembahyang, saya tanya juga kan, lilinnya pakai merah atau putih? Nah, beliau bilang saat itu umur beliau tuh 98. Tapi beliau bilang, 100 sekian karena ada penambahan sesuai dengan pemahaman beliau lah ya. Tapi umur yang saya catat itu 98 berdasarkan KTP gitu. Beliau bilang pakai hiyo yang batangnya itu berwarna hijau. Walaupun saya sudah tua, sudah 90-an sekian, biasanya jelang merah, 100. Kan? Iya. Biasanya merah kan hoki. Nah, beda budaya sekali lagi ini tadi. Beda budaya ya. Kita orang Tangerang, kita pakai kebiasaan kita. Saya bersyukur sekali dikasih pemahaman itu. Mencerahkan. Nah, terus lilinnya putih, tidak merah. Itu menandakan apa? Menandakan kenapa pakai hijau? Ketika orang melihat muncul ingatan bahwa yang meninggal itu belum 3 tahun atau 3 show. Maksudnya gimana? Artinya gini, meninggal baru begitu, bukan meninggal lama. Jadi ketika ngeliat, pakai hijau, berarti ini meninggalnya baru nih, belum 3 tahun atau 3 show. Nah, karena kalau membahas aspek simbolik tadi, ini bisa panjang nih cerita kita, ya, simbolik-simbolik seperti itu. Nah, jadi pakailah. Nah, kenapa nggak merah? Budaya ini dipakai oleh saudara-saudara kita juga yang etnis Tionghoa, itu dari katakanlah dari Kalimantan atau dari Medan atau dari Riau. Kalau sudah segitu mah happy dong. Iya. Pakainya merah ya sudah, nggak apa-apa, itu kan kebiasaan mereka. Artinya di sini kita pertegas bahwa persembahyangan ini atau tradisi ini tidak ada salahnya. Nah, pengalaman saya 80-an ke rumah duka kurang lebih ketika saya di awal-awal bergabung. Tapi orang-orang yang meninggal 80 makin lama makin sedikit. Ya, 70 juga boleh pakai merah. Terus lama-lama yang 70 juga semakin sedikit. 60 juga boleh. Akhirnya apa? 50 juga sekarang sudah dimerahkan. Artinya apa? Secara budaya terjadi pergeseran. Dan itu tidak masalah sebenarnya? Tidak masalah. Saya waktu remaja atau dewasa muda itu dengan dekat sekali dengan teman-teman yang dari Manado. Ya, mereka kalau sembahyangnya itu juga lucu. Kalau misalkan sembahyang di rumah begitu ya, atau di rumah duka, itu seingat saya, sekali lagi seingat saya, itu kalau kita meletakkan nanas ya di altar mendiang itu kan kita dengan daunnya. Iya. Kalau mereka enggak, jadi mereka daunnya itu dipangkas, menandakan bahwa itu persembahyangan, peribadatan sembahyang untuk meninggal baru. Terus kalau kita meletakkan pisang, kan seperti ini ya, ini piring kemudian begitu ya, jadi ke atas, menghadap ke atas. Enggak, teman-teman Manado itu dibalik. Nah, jadi ya orang-orang Tionghoa kaya akan simbolik itu. Ada sesuatu yang tidak diucapkan tapi dilakukan dan orang memahami itu. Tapi bagi yang paham ya. Tapi kalau nggak paham ya, nah gunanya podcast ini ya memberikan informasi lah. Begitu. Pahami budaya kita sendiri. Iya, siap. Persembahyangan, terus kemudian tutup peti. Tutup peti, oke. Ya.
apakah tutup peti itu harus dilakukan secepatnya? Tidak. Ini sekali lagi sesuai dengan kesepakatan. Bisa, saya punya pengalaman apa? Jelang keberangkatan kremasi atau dikebumikan, dimakamkan, itu baru ditutup. Boleh saja. Itu kesepakatan bersama kok. Oh jangan apa? Kenapa? Karena ada saudara dari luar negeri belum datang, melihat. gitu, belum melihat. Jadi boleh saja. Oh, jadi tidak harus apa begitu masuk langsung tutup malamnya, enggak juga. Apalagi sudah diformalin. Itu bisa bertahan sampai seminggu 10 hari. Ya sama seperti salah satu tokoh Buddhis kita nih yang meninggal, ini kan persemayamannya juga itu cukup lama. Bisa hampir 2-3 minggu kan. Nah, itu kalau formalinnya tidak bagus kan itu bisa punya dampak begitu. Nah, tapi sekali lagi waktu tutup peti itu boleh kapan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tidak harus malam itu juga ditutup, sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketika tutup peti itu ada upacara lagi atau bagaimana? Nah, biasanya gini. Biasanya masuk peti kita ada pembacaan paliwacana. Kemudian tutup peti kita lakukan juga pembacaan paliwacana. Terus kemudian malam kembang paliwacana. Nah, saya sih menghimbau pada malam kembang, kalau pelayanan yang saya biasa diminta atau katakanlah dikuasakan untuk mengatur, untuk pembacaan paliwacana tidak di jam-jam kemungkinan para tamu, para sahabat datang ketika malam kembang. Kenapa? Jangan nanti ketika kita membacakan paliwacana, teman-teman umat, terus kemudian para bante dan kita, ya, terus kemudian di jam yang sama tamu-tamu juga datang. Akhirnya apa? Ada dua bentrok kepentingan. Pada saat misalkan jam 7 pada malam kembang tadi, biasanya kan kita sebut malam kembang, baca pembacaan paliwacana, parita sutta dan gatha, apa yang terjadi? Bukan keributan ya, suara tidak tenang yang bisa mengurangi kehikmatan itu bisa terjadi. Karena tamu-tamu akan datang, banyak yang hadir. Terus kemudian keluarga juga akan terpecah karena mesti temani di satu sisi mesti temani para bante, para rama pandita, kemudian teman-teman wihara misalnya. Ya, tapi karena ada tamu-tamu ya kebelah dibagi dua. Jadi keluarga tidak ikut serta. Jadi saya sarankan itu di waktu-waktu yang tidak ketemu, misalkan jam 4, jam 5. Ya, biasanya kadang-kadang pembacaan paliwacana seperti itu kan bisa 1 jam, 1,5 jam. Jadi bisa lebih hikmat juga pujanya. Betul, keluarga bisa fokus juga dalam upacara tadi, dan tamu-tamu juga nanti bisa terlayani. Jadi ada dua kepentingan yang kita bisa pertemukan gitu. Kalau di jam 7 yang sama, artinya ya kita memaksakan untuk membelah kehadiran dua keluarga. Karena dua kepentingan tadi. Ya. Nah, terus kemudian ditutup. Nah, ketika peti ditutup, ya boleh disertakan kalau tradisi Tionghoa memakai apapun yang boleh dimasukkan, silahkan dilakukan. Tidak ada ketentuan yang melarang atau memperbolehkan gitu. Ketika besok dimakamkan atau dikremasi, bagaimana lagi prosesnya? Nah, ketika akan kremasi atau dimakamkan, nah biasanya ada semacam ya katakanlah ibadah pelepasan, begitu ya. Boleh pembacaan paliwacana boleh dilakukan, puja manta. Terus kemudian ketika pelepasan ya kita berharap bahwa acara pada pagi sampai nanti kembali lagi anggota keluarga semua happy, semua lancar, cuaca mendukung. Nah, terus kemudian begitu di tempat kremasi atau dimakamkan, biasanya juga dilakukan pembacaan. Nah, untuk susunannya gampang. Ya, kita bisa mengikuti panduan Parita, buku biru Sangha Theravada Indonesia, sudah pakai itu saja. Mengenai kehadiran Sangha dalam upacara Awamanggala, itu sebenarnya peraturannya bagaimana, Rama? Sekali lagi, tidak wajib sifatnya. Tidak wajib sifatnya. Tetapi kalau ada orang yang bisa memberikan perhatian, tentu buat keluarga juga happy, bahagia. Apalagi kepada para bante, para biku kita yang jumlahnya juga nggak banyak. Ya, kedatangan tokoh-tokoh
terutama spiritual yang jumlahnya juga tidak banyak tadi, kalau kita bisa datang kan kita happy. Ada banyak kebajikan yang kita bisa lakukan dalam momen-momen ketika bersama dengan Bante. Nah, tetapi sekali lagi tidak ada keharusan, ya. Entah kita memohon tuntutan kepada para biku atau biksu misalnya, itu sifatnya tidak wajib. Nih, Rama, misalnya ada satu kasus nih ya. Ketika sedang berembuk, ya kan, membicarakan prosesi awam manggal ini dilaksanakan dengan tradisi apa? Kalau misalnya ada pihak keluarga yang menghendaki secara Theravada, tapi ada juga yang menghendaki misalnya tradisi lain gitu, katakan tradisi Mahayana atau mungkin tradisi Vajrayana. Tradisi lain. Nah, atau tradisi agama lain misalnya. Iya, itu bagaimana kita menyingkapinya? Iya, untuk keluarga yang Therawadin ini sebaiknya sekali lagi tidak perlu memaksakan. Kita bisa mencari cara lain. Tentu kita membangun kesepakatan keluarga. Misalkan gini, tadi peribadatan itu kan itu dibagi beberapa waktu kan, ya. Dan waktu kita beberapa hari kan. Iya. Oke, sebagai puja utama, katakanlah misalkan, pakai tradisi Mahayanis. Tapi boleh ya di waktu lain tradisi pembacaan Paliwacana, Theravada, pembacaan Pali wacananya itu bisa dilakukan di luar itu. Di sela-selanya gitu. Di sela-sela itu yang kosong. Itu bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan gitu. Kita cari jalan tengah supaya semua pihak senang, semua keluarga menang. Nggak perlu ngotot-ngotot gitu. Dibicarakan baik-baik saja. Dan yang lebih penting adalah kita hormati yang mendiang ini kebiasaannya apa gitu loh. Ya kita hormatilah walaupun berbeda dengan kita, ya monggo silahkan. Ini kan sebagai bentuk penghormatan kita. Itu pentingnya kita cari tahu dulu sebelum kejadian. Iya gitu. Nah, itu yang mengumpulkan data terus atau kita mengirimkan data-data info, nanti kalau mau meninggal saya begini. Nah, ini sudah mulai kita omong, kalau perlu kita tulis, kita tempel gitu ekstrimnya. Ditanya sambil ngobrol aja gitu ya. Itu boleh sekali. Supaya nanti nggak ada kerancuan atau dianggap bahwa ini kok begini gitu begitu. Timbul apalagi pertanyaan, anak cucu sampai ribut gitu, jangan sampai lah ya. Saya pernah mengalami kejadian begini. Papa mamanya ini Buddhis tradisi ya. Tradisi berarti ya. Iya, tradisi ya. Oke, tapi Buddhis. Minta saya melayani mereka. Tapi di aspek lain adalah anak-anaknya semua Katolik dan ada keponakannya juga pastor yang hadir dari Filipina, orang Indonesia yang tugas di Filipina, datang ke Indonesia untuk QQ-nya untuk mendiang QQ-nya itu tadi. Tentu kita harus kasih porsi dong. Puja atau sembahyang atau katakanlah ibadah utamanya kita yang pegang, tapi sela-sela yang lainnya kita bisa dorong mereka keluarga untuk memberikan partisipasinya dalam rangka menghormat mendiang gitu loh. Dan saya sediakan waktu. Jadi ketika di pemakaman kita sudah selesai pembacaan Paliwacana, ya sudah saya dorong anak-anaknya dengan keponakannya itu beribadah dalam rangka penghormatan buat mendiang sesuai dengan kebiasaan dan tata cara serta kepercayaan mereka. Gitu. Nah, mengenai peringatan kematian kan secara tradisi ada yang 7 hari, 14 hari, sampai 49 hari ya. Itu sebenarnya ada kewajiban atau sekali lagi itu cuma tradisi? Mengingat mereka yang telah meninggal dengan cara-cara yang baik itu sangat dianjurkan di agama manapun, di mazhab manapun. Jadi apakah boleh sesering mungkin? Boleh. Setiap hari oke, nggak ada soal. Ya, apalagi misalkan melakukan patidana kalau kita dalam Theravada, ya, patidana dengan apapun. Nah, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini adalah gini. Kadang-kadang orang berpikir di penghitungan 7 harinya dari mana? Itu ya. Dari hari yang hari meninggal. Keluarga kami beda. Dihitung dari hari makam atau hari kremasi. Kenapa? 7 hari. Ini sih belum ada literasinya, tetapi dalam pemahaman saya, teman-teman Mahayana itu melakukan persembahyangan untuk keluarga, doa untuk keluarga itu biasanya sampai 49 hari. 7 hari pertama
beliau meninggal, lakukan. 7 hari kedua, ya maksudnya minggu kedua gitu, dilakukan. Minggu ketiga, minggu keempat, sampai 7 minggu, 49. Nah, kalau dipakai di hari meninggal, dalilnya itu. Ya, kalau saya menyarankan lengkap sampai 49 dah 7 kali gitu loh. Secara terapi kalau mau pakai itu. Kalau kita sih nggak ada ketentuan ya. Yang saya pahami, yang saya dengar ya. Tapi sekali lagi ini kan kebiasaan. Mau tiap hari juga boleh. Seperti teman-teman kita yang muslim misalkan, selama sekian hari gitu, lakukan doa bersama, mengundang kerabat. Nah, itu boleh mengirimkan doa-doa. Ya itu kan perbuatan baik ya. Yeah. Yang kita bisa patidanakan atau kita limpahkan jasa kepada mendiang, boleh saja, karena yang diperlukan adalah hal-hal baik untuk mendiang kan, mengingat mereka dengan hal-hal baik. Itu intinya. Mau sehari 3 kali, sehari 4 kali misalkan, silakan, nggak ada patokan yang. Nah terus apakah peringatan 7 hari harus pas gitu, misalkan 7 harinya? Nggak juga. Ada sama seperti peringatan-peringatan lain gitu, boleh di jelang ke-7 ya, jadi di hari ke-6 ya, atau hari ke-7, atau misalkan nggak bisa, Jakarta banjir, batal, apakah mesti diterusin? Ya kita harus pakai kebijaksanaan kita. Ya sudah, lakukan hari ke-8 misalkan dalam rangka peringatan 7 hari mendiang, kan bisa. Jadi tidak harus upacara ini menjadi harga mati yang nggak bisa dirubah gitu loh. Apalagi sampai jadi beban ya. Iya, seperti titah dari langit yang nggak bisa dirubah. Ya, ini hari kerja, boleh ya besok hari libur atau hari Minggu. Ya kalau keluarga bersepakat, kenapa enggak gitu loh. Yang penting ini kan adalah partisipasi keluarga ini bisa maksimal. Jadi atau teman-teman mendiang dan berbuat kebaikan. Iya, dengan melakukan hal baik. Itu kuncinya sebetulnya. Ya kalau kita lihat misalkan ya, hal-hal baik untuk mengingat mendiang. Orang-orang barat kalau bikin buku, atau orang-orang kita bikin buku begitu ya, di halaman depannya atau halaman belakangnya ditulis, pembuatan buku ini didedikasikan oleh kami untuk misalkan ayah saya yang telah meninggal. Ada nggak? Ada. Bikin film, tentang perang Vietnam. Di akhir keterangan muncul, cerita ini terinspirasi untuk mengingat prajurit-prajurit Amerika yang meninggal dalam perang Vietnam. Ada nggak? Ada. Jadi banyak cara mengingat mereka yang sudah meninggal. Tidak harus semua duduk di depan altar. Ya. Malah kadang-kadang kalau di barat, mereka kadang-kadang kumpul sambil makan-makan, minum, terus cerita-cerita tentang mendiang. Cerita-cerita lucu lah, apalah, terus tentang legacy mereka, peninggalan yang meninggal. Salut, minum gitu, tos ya. Happy punya teman, punya papi, punya mama seperti mendiang. Ya kalau kita lihat di film-film kan begitu. Nah itulah gaya barat. Sekali lagi mengingat mereka yang telah meninggal dengan cara-cara yang baik. Nah Rama, belakangan ini kan cukup banyak kita lihat bahwa banyak wihara atau cetnya mengadakan patidana bersama. Ya kan? Nah, itu sebenarnya patidana itu harus kita ngikut wihara atau sebenarnya boleh kita lakukan sendiri? Oh iya. Patidana itu syaratnya kan ada kebaikan yang dilakukan atas nama mendiang. Yang saya pahami, sekali lagi, sebelum melakukan patidana kan kita sudah selain ada perbuatan baik yang akan kita lakukan, sebaiknya juga kita memberitahukan bahwa kepada mendiang bahwa kita akan melakukan ini loh. Jadi misalkan saya akan menyumbang kepada panti asuhan. Kita make a wish lah kalau dalam bahasa sekarang itu. Papa, mama, ayo sebentar nanti tanggal sekian kami ingin melakukan kebaikan ya. Semoga kalian bahagia. Nah setelah itu lakukan kebaikan. Nah setelah melakukan kebaikan kita ingatkan lagi kepada para mendiang, limpahkan jasa kebajikan ini, atau ketika sedang melakukan kebajikan ini kita sampaikan, setelah melakukan kebajikan juga kita sampaikan. Sekali lagi bisa kapan saja, bisa kapan saja. Misalkan hari ini kita ada rezeki, terus ingat papa mama, kungkung, saya ingin melakukan kebajikan atas nama kalian ya. Kalau kalian nggak tahu,
semoga ada dewa yang kasih tahu saya mau lakukan kebajikan ini ya, jalan misalkan saya mau kasih fakir miskin misalkan pengemis dengan makanan, pemberian makanan ya, udah beli ya, nggak usah yang besar, entah 3-4 bungkus atau 1 bungkus pun ya, kalau beliau-beliau mengetahui, happy, bahagia. Nah, kembali lagi apa? Rasa bahagia yang berkaitan dengan makanan itu yang akan muncul di sana. Ya, kamu kondisikan karma. Itu dia. Ketemu jadinya ya. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi sembahyang itu tidak, sekali lagi tidak mistik ya. Kalau kita udah paham ini tidak mistik gitu loh. Jangan apa-apa dibikin klinik gitu. Iya. Terus mesti begini, mesti begitu. Terus kita seperti dicocok hidungnya gitu ya. Enggak lah. Ini sebetulnya kesempatan kita berbuat baik. Jangan karena takut kenapa-kenapa Iya, terus kita jadi nurut aja gitu ya. Iya. Apalagi ya tadinya katakanlah misalkan ini budget katakanlah 10 juta. Karena kita nggak paham, kita cuma bisa lakukan satu kali saja peringatan. Tapi kalau kita paham, kita bisa lakukan 10 atau 20 kali dari budget tadi. Kan bisa membawa dampak manfaat luar biasa ya, buat kita, keluarga yang ditinggalkan dan untuk mendiang, pada mendiang. Ya kan? Iya, iya. Nah, Rama, sepanjang belasan tahun ini ya kan Rama melayani Awamanggala, sebenarnya ada cerita yang paling unik, menarik atau berkesan nggak? Saya punya pengalaman unik. Ya, ada seorang anak usia kurang lebih ya 21, sangat dekat dengan mendiang. Saya lupa ya, ini mama atau papanya. Kayaknya mamanya deh. Mamanya. Ya, mamanya. Itu nangis, nggak bisa ninggalin peti jenazah ngeliatin. Nah terus ya sudah saya dekati. Nah terus saya bilang karena kita tahu kan bahwa dalam Tirokoda Sutta dibilang bukan perkabungan, ratap tangis, tidak seperti orang India ya. Kalau berduka, kalau ngelihat di tayangan-tayangan televisi kan, ambil abu dibuang ke udara, ambil abu ditaruh di tubuh gitu ya. Itu dalam rangka itu tadi ya. Menunjukkan kedukaan, yang nggak begitu. Nah saya bilang ke anaknya secara dhamma ya, dalam siklus kehidupan kita sangat mungkin nanti ada persimpangan yang bisa menyebabkan kita ketemu dengan mendiang, betul ya? Betul. Dalam kehidupan baru setelah ini kan, atau sekarang pun bisa ketemu kalau alamnya deket-deket, ya. Tetapi dengan fisik dan personal yang berbeda. Perpisahan ini bukan selamanya ya? Tidak selamanya. Bisa ketemu lagi, tapi dengan situasi yang baru. Kita berharap ketemu itu dalam kehidupan yang lebih membahagiakan sesama kita, lebih menyenangkan buat kita bersama. Jangan kehidupan sulit, ketemu jadi musuh misalkan, ketemu jadi debitur sama yang berhutang, kreditur gitu. Ya jangan begitu. Ketemunya dalam kehidupan yang lebih membahagiakan. Satu. Nah terus yang kedua, apakah betul si anak ini berpisah dengan mamanya? Betul fisiknya, tetapi dalam genetik, dalam setiap tetes darah, dalam setiap jengkal kulit dan daging si anak itu kan ada warisan orang tua. Betul? Betul. Jadi apakah berpisah? Ya tidak lah, ini warisan orang tua kita loh. Ketika kita memejamkan mata mengingat beliau, ada gak ingatan tentang mendiang? Ada. Jadi berpisah kita sebetulnya itu tadi karena ketakutan kita. Ya. Terus yang berikutnya apa lagi? Saya bilang ke si anak, kalau mama atau papa kamu itu tidak sebaik yang ini. Oh, papa mama kamu itu saat itu yang mendiang, saya bilang, ya coba kalau beliau yang meninggal ini brengsek, kamu jadi gak sekolah di kedokteran? Tidak, Romo. Karena orang tua kamu baik sekali, perhatiin kamu sekali, ya. Kamu harusnya bersyukur punya orang tua macam beliau. Tinggal apa kamu diurus dengan baik. Iya juga sih, Romo. Iyalah. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Rawatlah titipan kehidupan yang sudah dititipkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Berada dalam kehidupan yang benar, baik, menunjukkan prestasi, menunjukkan manfaat buat diri dan orang sekeliling. Jadi orang tua kan happy ngeliat anak begitu. Dia juga sih Romo. Wah, yang tadinya anaknya itu nangis begitu ya sampai nggak bisa berdiri. Setelah mendengar hal itu senyum tuh. Nah jadi apa, upacara perkabungan ini bukan untuk meningkatkan kedukaan, bukan.
menurut saya salah malah. Upacara perkabungan ini dilakukan untuk mendatangkan pencerahan buat mendiang atau buat keluarga. Dan sekali lagi kita harus yang tadi saya bilang mengingat mereka para mendiang dengan cara-cara yang baik. Sudah, itu tugas kita. Demikianlah tadi pembicaraan kita tentang serba-serbi awal manggala atau prosesi kedukaan. Semoga pembicaraan ini memberikan informasi dan pencerahan kepada kita semua. Saya Aris undur diri, Soti Hotu, Namo Buddhaya.